Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua dimanapun Ananda berada, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali di video pembelajaran daring kita dengan materi Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1, baik itu kelas 11 MIA 1 maupun 11 MIA 2. Dengan judul dengan kita sudah masuk di bab 4 ya. Bab 4 yaitu KD-nya 3.4 yang isinya menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dengan indikator Sumpah Pemuda serta maknanya. Maka sudah otomatis judul materi kita adalah Sumpah Pemuda. Kita lihat yang pertama, kita masuk di sub pertama yaitu latar belakang Sumpah Pemuda. Latar Sumpah Pemuda yang pertama ada politik etis ya. Lanjut aja ke sini. Politik etis latar belakang yang pertama. Apa itu politik etis? Politik etis itu adalah politik balas budi. Jadi politik yang diberikan oleh kaum kolonial kepada bangsa Indonesia. Di dalam politik etis ada beberapa bidang yang dilakukan atau dilaksanakan. Yang pertama bidang edukasi. Bidang edukasi yaitu pendirian berbagai jenis sekolah baik dari tingkat dasar maupun hingga tingkat yang tinggi. Ya, kemudian ada bidang irigasi. Bidang irigasi yaitu melakukan pembangunan saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan, teknis sawah dan perkebunan. Kemudian di bidang migrasi, mereka melakukan pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Artinya apa? Memindahkan penduduk dari penduduk yang padat seperti Pulau Jawa dibawa ke daerah yang masih sedikit penduduknya seperti Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Karena kan daerah sana kan masih sedikit penduduknya dan ada kemungkinan daerah tersebut bisa dikembangkan karena tanahnya banyak, tanahnya subur. Ya, cuman karena penduduknya sedikit tidak bisa dikembangkan. Jadi, secara politik etis dalam bidang edukasi berhasil membawa perubahan dan kemajuan. Kemajuan ini tidak lepas dari kaum intelektual Bumi Putra yang memulai memikir nasib bangsanya. Jadi di dalam politik etis ini ada beberapa bidang tadi kan, ada bidang edukasi, irigasi dan migrasi. Mana yang paling berkembang pada waktu itu? Yang paling berkembang adalah di bidang edukasi. Kenapa demikian? Karena di bidang edukasi lah kaum intelektual ini banyak lahir, banyak muncul. Karena orang sudah mulai memikirkan bagaimana nasib bangsa Indonesia ini ke depannya. Masa kita mau gini-gini aja? Kan begitu. Kemudian yang kedua ada media massa, latar belakang yang kedua. Jadi media massa pada waktu itu dijadikan sebagai media semangat kebangsaan. Ya, dengan media ini otomatis kita bisa membaca atau melihat perkembangan negara kita pada waktu itu. Kita pada waktu itu belum ada telepon. Ya, kalaupun ada telepon itu hanya daerah-daerah tertentu, itu pun tidak bisa jauh mencakupnya wilayahnya. Ya. Jadi dengan media massa inilah dulu kita melihat berita-berita perkembangan baik di daerah Jawa, daerah Bali dan sebagainya. Nah, pada masa surat media massa itu pada umumnya yaitu seperti majalah, koran dan sebagainya. Nah, pada waktu itu surat kabar ini terbagi dua. Ada yang berasal dari bahasa Belanda, ada pula yang berasal dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia pada waktu itu ya menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu tonggak kebangkitan nasional. Apa artinya tonggak kebangkitan nasional? Tonggak kebangkitan nasional yaitu berkembangnya atau bangkitnya jiwa-jiwa nasionalisme pada waktu itu. Lahirnya jiwa nasionalisme pada waktu itu. Jadi kita lihat di sini organisasi pada masa pergerakan nasional terbagi beberapa jenis. Ada organisasi awal, organisasi pendidikan, keagamaan, perempuan, dan organisasi radikal pada waktu itu. Organisasi awal seperti Budi Utomo, Serikat Islam, IP, organisasi pendidikan seperti Taman Siswa, Kayu Tanam,
Organisasi keagamaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, perkumpulan politik Katolik, ya. Kemudian organisasi perempuan seperti Putri, Mardika, Kartini, Aisyah dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi radikal, ada PI, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Kemudian bentuk organisasi yang berkembang pada waktu itu. Kita lihat di sini. Bentuk organisasi yang berkembang pada waktu itu salah satunya yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Mereka berasal dari pelajar Stovia. Ya, pelajar Stovia itu adalah dari Batavia, berarti dia lulusan dari sana. Kemudian didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan dibentuk oleh Sutomo. Dan Sutomo ditunjuk sebagai ketua pada waktu itu, ya. Jadi 20 Mei 1908 itu dibentuklah organisasi Budi Utomo dan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya pada waktu itu. Kemudian organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi yang bergerak yang pertama kali di Indonesia pada waktu itu. Sehingga pada tanggal 20 Mei sampai saat ini itu 20 Mei itu dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, budaya, dan politik. Anggotanya berasal dari Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian ada yang kedua, Syarikat Islam. Syarikat Islam berdiri Sumo, ada Ki Hajar Dewantara. Semboyan IP yaitu Indilos van Holland. Ya, Indonesia dan Holland itu Belanda berarti ya. Kemudian adapun program IP menanamkan cita-cita persatuan RI, memberantas kesombongan, memberantas kebencian antar agama maupun ras. Jadi dulu kan ada juga orang yang nggak suka suku ini nah, tapi itu semua dihilangkan. Jadi kita tidak boleh menganggap suku ini yang paling benar, tidak boleh. Jadi pada dasarnya IP ini menginginkan semua suku ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian memperkuat pengaruh Indonesia dalam pemerintahan kolonial, menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian organisasi yang kedua yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah yaitu didirikan oleh
Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya yaitu Islam dan berkebangsaan Indonesia. Tujuannya mengembalikan ajaran agama Islam sesuai sunnah Rasul, memberantas ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan memajukan ilmu agama Islam. Itulah sebenarnya tujuan dari organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya juga sudah kita bahas ini. Kemudian organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada tahun 1940 NU mengadakan kongres di Surabaya dan berakhir dengan memutuskan mendirikan wanita Nahdlatul Ulama Muslimat bagi wanita, dan bagi laki-laki atau pemudanya disebut organisasi Ansor. Kemudian ada Taman Siswa. Taman Siswa ini sudah kita bahas juga di pelajaran di minggu yang lalu atau di bulan yang lalu. Organisasi Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Taman Siswa ini pada dasarnya dulu National Underwich Underwich, yang mana pada waktu itu hanya 20 siswanya. Tapi dari 20 siswa ini mereka memiliki jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi. Mereka bisa meneruskan atau menyalurkan apa yang mereka dapat pada waktu itu. Sehingga Taman Siswa itu memiliki memiliki asas yaitu Ingang Sorsung Tolodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handa Yani. Taman Siswa mendobrak sistem pendidikan barat dan pondok pesantren dengan memajukan sistem pendidikan nasional. Taman Siswa dalam jalur pendidikan mampu menyediakan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu sekolah yang disediakan oleh pemerintah koloni. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu yang boleh sekolah itu hanya orang-orang yang bisa dibilang orang yang berada. Tapi kalau orang-orang pribumi itu kalau tidak punya jabatan, tidak ada kedudukan, dia tidak boleh ikut sekolah. Yang sekolah itu anak RT, anak kades, anak camat dulu boleh sekolah. Kalau yang rakyat biasa tidak boleh. Tapi dengan adanya Taman Siswa ini semua rakyat pribumi itu boleh ikut belajar, boleh ikut bersekolah. Kemudian ada PI atau Perhimpunan Indonesia. PI ini didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda. Oleh Sultan Kasayongan dan RM Noto Suroto. Jadi PI ini adalah didirikan oleh pemuda-pemudi yang ada di luar negeri, yang pada waktu itu dia sekolah di luar negeri. Mereka kuliah di luar negeri, tapi mereka juga membentuk organisasi pada waktu itu. Ya, salah satunya PI ini, Perhimpunan Indonesia. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar negeri, itu di luar Indonesia. Kemudian pada tahun 1992 organisasi ini bernama Indices Virenich, dan tahun 1925 menjadi PI, Perhimpunan Indonesia. PI menerbitkan majalah Hindia Putra yang kemudian diganti menjadi Indonesia Merdeka. Tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Abdul Majid, Joyo Diningrat, Ali Sastro Mijoyo, Iwa Kusumo Sumantri, dan sebagainya. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Ketuanya yaitu Insinyur Soekarno. Pada kongres pertama di Surabaya, namanya Perserikatan Indonesia. Kemudian dirubah menjadi PNI. Asas tujuannya yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Asas perjuangannya yaitu berdikari. Ya, singkatan itu. Artinya apa berdikari itu? Berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian non-kooperasi dan mahenisme, orientasi kerakyatan. Kemudian ada PNI atau Partai PKI di situ ya. PNI dan PKI. Sebelumnya organisasi PNI ini sudah ada organisasi yang bersifat revolusioner. Ya, revolusioner yaitu Partai Komunis Indonesia. Sedangkan organisasi PKI lanjutan organisasi Indeks Social Democracy
dan Vereins atau ISDV. Kongres ke-7 ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan dipertegas pada 23 Mei 1920 menjadi Partai Komunis India. Organisasi ini diketuai oleh Semuan. Kemudian organisasi pemuda yaitu berdiri di Indonesia didirikan oleh Trikoro Darmo. Trikoro Darmo dibentuk pada tanggal 7 Mei 1915 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Trikoro Darmo memiliki 3 tujuan utama, yaitu sakti, budi, dan bakti. Arah tujuan Trikoro Darmo yaitu menciptakan wadah pelatihan dan pembinaan generasi muda pelajar untuk menjadi pemuka pemimpin yang cinta tanah air. Anggota Trikoro Darmo yaitu adalah pelajar-pelajar dari Stovia yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian Sumpah Pemuda yaitu sebagai ikrar persatuan dan kesatuan. Kita lihat yang pertama ada eksistensi organisasinya. Bagaimana sih eksistensi organisasi pemuda pada waktu itu? Kita lihat yang pertama adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu didirikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Budi Utomo. Kenapa demikian? Kenapa mereka tidak puas oleh organisasi Budi Utomo? Karena mereka menganggap ada beberapa poin yang mereka anggap belum selesai. Ada beberapa poin yang mereka anggap mungkin bisa dibilang ini seharusnya begini. Ya, jadi kurang sempurna, kurang lebih lengkap begitu. Jadi didirikanlah lagi Trikoro Darmo ini salah satunya. Tokoh-tokoh penggagasnya yaitu Raden Satiman Wiryosari, Sunardi, dan Kadarman. Kemudian ada organisasi Jong Java. Pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah nama menjadi Jong Java. Kepengurusan Jong Java dinominasi oleh tokoh-tokoh Trikoro Darmo. Jong Sumatrane Bon didirikan untuk mempererat hubungan antara pelajar dari Sumatera di Jakarta. Tokoh yang terkemuka dari Jong Sumatra Bon adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Jong Minahasa didirikan oleh masyarakat Minahasa yang tinggal di Semarang. Didirikannya dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan ekonomi masyarakat Minahasa. Kemudian ada kaum Betawi, didirikan oleh Perkumpulan Pemuda Betawi pada 1923. Didirikan dengan tujuan memajukan kehidupan orang-orang Betawi secara khusus dan orang pribumi putra secara keseluruhan. Persatuan dalam Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa
waktu yang lama pada waktu itu. Jadi dibiasakanlah kita menggunakan bahasa Indonesia, karena dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita sudah dianggap menghargai jasa-jasa para pahlawan. Itu salah satunya. Kemudian nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda diantaranya yang pertama untuk memupuk rasa persatuan, untuk memupuk rasa cinta tanah air, untuk memupuk sikap rela berkorban, sikap toleransi, sikap persaudaraan, dan semangat kerjasama. Jadi kalau kalian memiliki sikap toleransi dalam berteman, sikap kerjasama dalam mungkin belajar, atau semangat dalam persaudaraan, bahkan ada nilai-nilai Sumpah Pemuda itu di dalam diri kalian. Terima kasih. Baik, video pembelajaran kali ini mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai kutipan terakhir, hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan bangsa lain. Ya, benar. Kalau tidak dari diri kita sendiri, maka kapan lagi kita bisa berhasil? Kutipan ini diambil oleh seorang tokoh nasional yang bernama Burhanuddin Yusuf Habibie, atau Presiden Negara Indonesia yang ketiga pada waktu itu. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.